Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat olahan ikan nila yang enak dengan bumbu seadanya. Tapi untuk rasa dijamin enak ya teman-teman. Ini bisa buat boros nasi. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Dan untuk bahan utamanya pastinya di sini saya ada 4 ekor ikan nila. Ini sudah saya bersihkan dan sudah saya marinasi dengan sedikit garam, sedikit bubuk kunyit dan juga perasan jeruk nipis ya teman-teman. Ini selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah saya siapkan juga 1 buah kentang ukuran besar. Ini sudah saya potong-potong, kemudian sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan kita lanjut ke bahan perbumbuannya. Dan untuk bumbunya ini sangat sederhana ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan 5 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 10 siung bawang merah dan juga 2 siung bawang putih. Ini akan kita haluskan ya teman-teman agar lebih mudah. Di sini akan saya haluskan menggunakan blender. Nah, di sini sudah saya siapkan minyak yang panas. Kemudian boleh kita masukkan kentangnya ya teman-teman. Ini akan kita goreng sampai kentangnya itu matang. Dan warnanya itu berubah sedikit kuning kecoklatan ya. Ini jangan lupa untuk kita aduk-aduk ya teman-teman agar matangnya merata. Dan jika sudah matang, ini sudah boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, cukup seperti ini ya. Ini sudah matang. Selanjutnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan lanjut memasak ikannya. Kita akan goreng ikannya. Nah, ini dia ikan yang sudah kita marinasi tadi. Langsung saja akan kita masukkan ikannya teman-teman. Nah, kita akan goreng ikannya sampai matang dan warnanya itu berubah jadi kecoklatan seperti ini ya. Ini sudah boleh kita balik. Dan jika sudah dibalik seperti ini, selanjutnya boleh kita tunggu sampai sisi sebelahnya lagi matang ya teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya ini boleh kita cek apakah sudah matang. Nah, jika sudah, selanjutnya ini sudah boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan minyaknya ya. Nah, ini kita angkat semua ikannya. Nah, ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menumis bumbunya ya. Dan ini bumbunya sudah saya blender halus. Dan karena di sini saya menghaluskannya dengan sedikit air, jadi ini akan saya aduk-aduk rata terlebih dahulu. Ini dalam keadaan belum diberikan minyak ya teman-teman. Ini akan kita masak dulu sampai kadar airnya berkurang. Nah, seperti ini. Nah, lanjut ya, kita berikan sedikit minyak jika airnya sudah menyusut. Ini akan kita tumis lagi sampai benar-benar matang dan tidak berbau langu ya teman-teman. Dan sebelumnya ini akan saya berikan bumbu halus terlebih dahulu seperti garam, kaldu jamur, sedikit gula dan juga sedikit lada bubuk ya. Untuk banyaknya sendiri boleh dikira-kira. Nah, ini saya masukin semuanya ya teman-teman. Kemudian ini akan kita aduk-aduk rata lagi sampai bumbunya itu benar-benar matang dan tanak ya, dan tidak berbau langu. Nah, di sini saya tambahkan juga dengan saus sambal. Kira-kira di sini saya pakai 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk rata lagi ya teman-teman. Dan sebelumnya jangan lupa ya untuk icip-icip rasanya jika sudah pas. Selanjutnya boleh kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi ya. Dan ini kita aduk-aduk rata lagi sampai bumbunya itu benar-benar matang dan tidak berbau langu. Nah, ini kita tambahkan juga dengan saus sambal. Kira-kira di sini saya pakai 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk rata lagi ya teman-teman. Dan sebelumnya jangan lupa ya untuk icip-icip rasanya jika sudah pas. Selanjutnya boleh kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi ya.
Nah, untuk ikannya sendiri ini teman-teman boleh ganti ya dengan ikan kesukaan kalian masing-masing, atau sesuaikan saja ya dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Nah, ini kita aduk-aduk rata sampai semua bumbunya ini menyatu dengan ikannya ya. Dan jangan lupa juga untuk memasukin kentang yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Ini hampir kelupaan. Nah, kita lanjut lagi aduk-aduk rata sampai semua bumbunya itu menyatu dengan ikan dan juga kentangnya ya teman-teman. Dan ini dia menu masakan rumahan kita sudah jadi. Ini sudah siap kita sajikan ya teman-teman. Nah, di sini jika dimakan dengan nasi hangat pastinya sangat enak ya teman-teman. Cukup dengan satu menu ini aja sudah cukup. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Kali ini saya akan membuat tahu goreng dengan bumbu balado pedas manis yang rasanya enak dan nikmat ya, apalagi jika disantap dengan nasi hangat pastinya tambah mantap. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk kita simak videonya hingga selesai. Dan untuk selanjutnya di sini akan kita siapkan dulu bahan utamanya ya. Tentunya di sini kita akan pakai tahu putih. Di sini saya ada 5 kotak tahu ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan kita siapkan juga untuk perbumbuannya. Untuk bumbunya sendiri ini cukup sederhana ya teman-teman. Di sini ada 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah dan beberapa cabai rawit. Dan untuk tingkat kepedasannya sendiri teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk perbumbuannya ini akan saya haluskan menggunakan blender. Dan hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini untuk bumbunya saya tambahkan dengan sedikit air ya agar mudah untuk menghaluskannya. Kemudian untuk tahap berikutnya di sini akan kita potong-potong terlebih dahulu tahunya ya teman-teman. Untuk potongannya sendiri sesuaikan dengan selera masing-masing, apakah ingin lebih tebal atau lebih tipis. Nah, kali ini saya memotongnya agak tipis ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini lumayan tipis ya, tidak terlalu tebal. Dan kita akan lanjutkan potongannya ini sampai selesai semua ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya untuk tahunya ini akan langsung aja kita goreng ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah panaskan minyak. Dan jika minyak sudah panas, ini tahunya boleh kita masukkan. Dan cara menggorengnya itu tidak usah terlalu lama ya teman-teman, cukup sampai berkulit saja seperti ini. Ini sudah boleh kita balik ya. Tidak usah terlalu kering ya teman-teman, agar tekstur di dalamnya itu masih lembut. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan. Dan kita akan lanjut menggoreng sisanya ya teman-teman. Nah, ini untuk penggorengan yang kedua. Dan cara menggorengnya sama seperti tadi ya teman-teman, tidak usah terlalu kering. Cukup sampai kulit luarnya itu berkulit seperti ini. Nah, jika sudah boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan. Dan ini tahunya kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut menumis bumbunya. Di sini untuk bumbunya saya masukin terlebih dahulu karena ini mengandung air. Jadi ini akan saya aduk-aduk rata terlebih dahulu sampai kadar airnya itu berkurang ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya boleh kita tambahkan dengan sedikit minyak ya. Ini minyaknya kira-kira aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Lanjut, ini akan kita aduk-aduk rata lagi sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan tidak berbau langu ya. Jika sudah, selanjutnya boleh kita masukkan tahu gorengnya. Ini akan saya aduk-aduk rata terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan air. Nah, ini bekas dari wadah tempat sambalnya tadi ya teman-teman. Kita gunakan sedikit saja. Ini bertujuan agar bumbunya itu lebih meresap lagi ke dalam tahunya.
dan menjadikan tahunya itu semakin lembut ya teman-teman. Dan lanjut di sini akan saya tambahkan dengan sedikit garam, lada bubuk, sedikit gula dan juga kaldu jamur ya teman-teman. Untuk banyaknya sendiri dikira-kira aja ya, jangan sampai masakan ini terlalu asin ya. Nanti jika ada dirasa kurang boleh ditambahkan ya teman-teman. Nah, di sini akan saya tambahkan juga dengan sedikit kecap manis. Ini nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga dengan sedikit saus sambal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut ini boleh kita aduk-aduk rata kembali. Dan kita biarkan sampai kadar airnya ini sedikit menyusut ya. Biar bumbunya itu meresap sempurna ke dalam tahunya. Nah, ini sebentar lagi sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Selanjutnya boleh kita matikan api kompornya. Dan untuk tahunya ini sudah bisa kita hidangkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Meskipun ini sangat sederhana, tapi untuk rasa ini dijamin nikmat ya teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.